Salam Pramuka. Saya Katarina Aprila dari program studi pendidikan guru sekolah dasar dari kelas A9. Nah, pada video kali ini saya akan sedikit membahas tentang sejarah kepanduan baik di dunia maupun di Indonesia. Nah, yang pertama adalah sejarah kepanduan di dunia. Bapak Pramuka dunia adalah Lord Robert Baden-Powell. Nah, di mana Baden-Powell ini sendiri dilahirkan di Inggris pada tanggal 22 Februari pada tahun 1857. Nah, Baden-Powell ini sendiri merupakan anak dari seorang ayah yang bernama Powell. Nah, Powell ini sendiri merupakan seorang profesor geometri di sebuah universitas. Nah, Baden-Powell sendiri sejak kecil dikenal sebagai anak yang sangat cerdas, anak yang sangat kreatif dan juga cekatan, sehingga ia disukai oleh banyak orang. Nah, ketika sudah menginjak umur dewasa, Baden-Powell ini mengikuti kegiatan kemiliteran di Inggris. Nah, di mana dari kegiatan kemiliteran ini sendiri memberikan pengalaman sebagai seorang tentara. Nah, sikap tegas dan disiplin yang melekat pada dirinya inilah yang menjadi ciri khas gerakan Pramuka. Nah, pengalaman yang dialami oleh seorang Baden-Powell ini kemudian ditulis dalam sebuah buku yang berjudul Scouting for Boys pada tahun 1908 yang menjadi panduan dalam sebuah gerakan pramuka ataupun perkemahan, sehingga muncullah organisasi pramuka yang awalnya hanya ditujukan untuk laki-laki saja, namun kemudian dibentuklah ataupun muncullah organisasi pramuka yang kemudian untuk wanita yang didirikan oleh adik dari si Baden-Powell ini sendiri yang bernama Agnes. Dengan adanya ide cemerlang dari si Baden-Powell ini, maka muncullah kepanduan yang ada di dunia, khususnya kepramukaan. Selanjutnya adalah sejarah kepanduan di Indonesia. Nah, pada masa itu Indonesia dalam masa penjajahan, sehingga di Indonesia sendiri itu dikenal dengan 3 masa pramuka. Yang pertama yaitu gerakan pramuka masa penjajahan Belanda, yang kedua adalah gerakan pramuka pada masa penjajahan Jepang, dan yang ketiga adalah gerakan pramuka setelah Indonesia merdeka. Nah, yang pertama adalah gerakan pramuka pada masa penjajahan Belanda. Nah, di mana pramuka ini dibawakan oleh orang Belanda itu sendiri pada masa kolonial dan didirikan oleh orang Belanda dengan diberikan nama NIPV. Nah, kemudian setelah Sumpah Pemuda, beberapa organisasi kepanduan pun ikut bergabung. Pada tahun 1930 terbentuk Pandu Pemuda Sumatera, dan pada tahun 1931 terbentuk Persatuan Antar Pandu Indonesia. Nah, yang kedua adalah gerakan pramuka masa penjajahan Jepang. Nah, gerakan kepanduan pada masa ini dianggap sebagai suatu organisasi yang sangat membahayakan karena dapat meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia itu sendiri. Namun hal ini tidak mematahkan semangat dan juga tidak menyurutkan semangat kepanduan rakyat Indonesia. Terakhir adalah gerakan pramuka pada masa kemerdekaan Indonesia. Nah, tidak lama setelah Indonesia merdeka, didirikan organisasi Pandu Rakyat Indonesia di Kota Solo. Nah, pada tahun 1961 terdapat sekitar 100 organisasi kepanduan di Indonesia. Nah, kemudian pada tanggal 14 Agustus tahun 1961, gerakan pramuka dikenalkan secara resmi pada masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, setiap tanggal 14 Agustus diperingati sebagai Hari Pramuka. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Salam Pramuka.